enak diajak gitu, karena malu ya, karena kasih angkot terus sudah mulai awasi. Jadi itu ya. Baik Mas Riki, sekedar untuk ini dulu ya, biar santai ya, santai saja. Ujian ini hanya klarifikasi saja ya. Baik. Kami ini kan tidak ingin masuk sorangan gitu sih, bisa disalahkan Pak Remi. Anda dikasih jawab lagi sama Pak Remi nanti. Baik ya. Judulnya apa nih? Kepemanduan wisata ya, guiding gitu ya, guide. Pemanduan wisata paket edutor di Jember Mini Zoo yang di ini, Bang itu ya? Iya Pak. Apa yang kamu suka di sana? Hewan apa? Kalau hewan yang banyak ya, kambing itu. Kambing. Dia kambingnya bisa di. Nggak kebayang ini biasa sembelih gitu ya. Ya, saya terkesan gitu. Burung apa yang selalu? Kaswari. Burung manta. Maksud saya apa kalau ini untuk sak desa itu kok gitu saya. Baik Mas Riki, dan tepat waktu ya ini ya, studinya ya, tepat ya Pak ini ya. Oke, ya angkatan 2019. Sesuai ini ya. IP-nya berapa? Nah, lu kumulatif. Wah, berarti kamu harusnya harus paham itu. Kalau saya jadi mahasiswa itu tak lihat terus ada perkembangan dia IP-nya masih 2 kalau dulu masih 2 ya, itu dilihat ya, grafiknya. Terus ini dilihat apa nilai apa KKN apa istilahnya? PKN ya. Ini AA. Ditulis sendiri apa? Bukan Pak. Oh bukan ya. Itulah. Dapat A ya, bagus sekali ya. Siapa pemiliknya itu? Pemiliknya Pak Adnan. Pak Adnan. Orang Luber ya. Ini Pak. Arab. Arab ya. Apa namanya? Manajernya, saya ada manajer. Di manajernya Pak Arif orang kerja. Ada Lebang ya. Bukan keluarga ya. Bukan keluarga Pak. Luas sekali ya Pak. Bekas apa dulu lahannya? Dulu bekas kandang sapi Pak. Peternakan itu. Peternakan jalan kan tahu luas sekali. Terus kalau yang di depan itu selepati. Oh, sudah tadi ya. Saya rencana nanti saya sini ya. Baiklah Mas Rizky ya, IP-nya mudah-mudahan juga tidak besar ya. Iya Pak. Mungkin lebih dari 2,5 ini ya. Dulu ya. Jadi silakan. Sudah siap teman-teman mau presentasi? Nanti setelah presentasi ada klarifikasi dan jawab bagaimana ya untuk memastikan bahwa laporan ini memang betul-betul dikerjakan dan ditulis sendiri ya. Sehingga saya kemarin senang ya, yang terakhir siapa itu bangga ya, dia sangat menguasai ya.
selanjutnya yaitu pendahuluan. Latar belakang laporan tugas akhir ini adalah wisata atau tur, editur dan keterhubungan, tur dan edukasi. Hubungan keterkaitan antara pendidikan dan wisata atau editur adalah suatu keterhubungan yang memiliki tujuan khusus untuk menstimulus peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan kegiatan praktek kerja nyata di Jember Minizu, ada beberapa permasalahan yang ditemukan, yaitu jenis paket editur dan random pemanduan wisata dengan paket editur di Jember Minizu. Judul yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir tersebut adalah Kepemanduan Wisata Paket Editur di Jember Minizu. Kemudian slide selanjutnya rumusan masalah. Ada jenis paket editur di Jember Minizu. Kemudian random kepemanduan wisata dengan paket editur di Jember Minizu. Lalu proses kepemanduan wisata dengan paket editur di Jember Minizu. Slide selanjutnya tujuan. Tujuan pertama untuk mengetahui paket editur di Jember Minizu. Kemudian tujuan kedua untuk mengetahui random kepemanduan wisata dengan paket editur di Jember Minizu. Lalu tujuan ketiga untuk mengetahui proses kepemanduan wisata dengan paket editur di Jember Minizu. Slide selanjutnya metode pelaksanaan. Lokasi pelaksanaan praktek kerja nyata yang dilakukan oleh penulis adalah di Jember Minizu yang berada di Jalan Brawijaya, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jember Minizu yang sudah dibuka untuk umum sejak pertengahan Mei 2021 atau lebih tepat pada tanggal 12 Mei 2021. Selanjutnya waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan praktek kerja nyata yang dilakukan oleh penulis selama 5 bulan. Jadwal pelaksanaan praktek kerja nyata sesuai dengan surat tugas, yaitu terhitung pada tanggal 14 Januari sampai dengan 14 Juni 2022 di Jember Minizu. Kemudian di sini ada jam kerja Senin sampai dengan Kamis. Jam kerja mulai pukul 8 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk jam istirahat jam pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk di hari Jumat saya libur dikarenakan sudah menyepakati oleh pihak manajer. Selanjutnya Sabtu sampai dengan Minggu untuk jam kerja mulai pukul 7 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk jam istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya gambaran umum wisata Jember Minizu sudah dibuka untuk umum sejak pertengahan Mei 2021 atau lebih tepatnya 12 Mei 2021 dan telah diresmikan oleh Bupati Jember, yaitu Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto. Secara geografis, Jember Minizu terletak pada Jalan Brawijaya, Komplek Rejo Agung, Kelurahan Mangli, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Slide selanjutnya terdapat wahana, kemudian zoo area. Untuk wahana ada beberapa wahana, yaitu feeding kambing, feeding sapi, feeding kelinci, taman pelangi, foto bersama hewan, kemudian gardening, panahan, taman kelinci, perahu kayu,
dan mini train, lalu mini waterboom. Kemudian untuk zoo hariannya sendiri terdapat ada biawak Papua, kura-kura sulcata, burung unta, rumah burung, kemudian burung nuri bayan, hingga iguana, lalu ada burung hantu dan burung makau. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan di Jember Mini Zoo dirangkum menjadi monthly activity. Pada bulan Januari saya melakukan orientasi dan pengenalan lingkungan kerja di Jember Mini Zoo. Kemudian di bulan Februari saya melakukan observasi dan wawancara mengenai kepemanduan wisata paket edutur di Jember Mini Zoo. Lalu Maret saya belajar membantu tim event dengan melakukan preparation event. Pada bulan April di Jember Mini Zoo ada kegiatan baru, yaitu piknik Ramadan. Saya membantu tim event dengan melakukan preparation event. Lalu pada bulan Mei saya membantu tim event dengan melakukan preparation event, menghandle kunjungan TK Aba Bensandari, menghandle kunjungan TK Andre Agung Jember, menghandle kunjungan TK Rismarini Kepatihan Jember, dan menghandle kunjungan SD Jember Lor 01, kemudian menghandle kunjungan TK Tunas Muda Islami Kencong Jember. Selanjutnya pada bulan Juni saya evaluasi dan mengurus dokumen untuk praktek kerja nyata di Jember Mini Zoo. Selanjutnya paket edutur di Jember Mini Zoo. Jumlah kunjungan yang membeli paket edutur di Jember Mini Zoo pada bulan Mei 2022 yaitu TK Aba Bangsalsari dengan membeli paket makau 70 pack. Kemudian TK Andre Ajung membeli paket makau 50 pack. TK Rismarini Kepatihan membeli paket makau 80 pak. Dan SDN Jember Lor 01 membeli paket sulcata 75 pak. Lalu TK Tunas Muda Islami Kencong membeli paket makau sebanyak 30 pak. Kemudian di sini ada daftar paket edu wisata di Jember Mini Zoo. Paket iguana dengan harga 25.000. Kemudian paket sulcata dengan harga 30.000. Lalu paket kolan 35.000. Lalu paket makau sebesar 50.000 rupiah. Kemudian selanjutnya contoh random paket makau. Di sini terdapat ada rondon yang saya buat dan telah disetujui oleh tim event. Kemudian selanjutnya pemanduan edutur di Jember Mini Zoo. Saya mengkondisikan peserta ketika akan melakukan tur, yaitu dengan cara saya menyambut peserta dengan melakukan penjemputan ke tempat parkir, lalu saya mengarahkan ke lobby atau customer service dengan melobikan tiket ke Jember Mini Zoo. Selanjutnya saya melakukan senam sehat di Jember Mini Zoo dengan senam ciri khas Jember Mini Zoo. Kemudian lalu saya membariskan peserta untuk pengecekan barang. Lalu kita berangkat dan membahas mengenai hewan-hewan di sekitar.
Selanjutnya kesimpulan hasil praktek kerja nyata yang dilakukan oleh penulis di Jember Mini Zoo pada bagian divisi event dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKN dilakukan mulai tanggal 14 Januari sampai dengan 14 Juni 2022 di Jember Mini Zoo pada bagian divisi event dengan tugas preparation event dan pemandu tour beberapa paket eduktur di Jember Mini Zoo, yaitu paket iguana, paket sulcata, paket polar, dan paket Macau. Selanjutnya terdapat dokumentasi. Di sini ada dokumentasi memperkenalkan hewan yaitu ular. Kemudian di sini ada dokumentasi untuk senam ciri khas Jember Mini Zoo. Kemudian di sini ada dokumentasi foto di depan tulisan Jember Mini Zoo. Lalu ini ada dokumentasi mengenal hewan di area zoo. Terima kasih atas partisipasinya Bapak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang dulu ya. Senang sehat Pak. Iya, ya kan ada Pak untuk mencatat nanti kalau ada masukan. Oh iya Pak. Kamu grogi? Iya Pak. Grogi Pak. Biasa ya, saya juga lebih grogi gitu ya. Karena teman-teman nggak berani-berani. Dulu aku ada banget sama dia. Sangat takut. Dulu namanya Pak Andi, Pak Agus itu orang-orang panas itu. Tentang pas gini aja mungkin dia masih sering ini, apalagi zaman saya masih dominasi itu masih kuat gitu. Permisi Pak. Ini lupa. Pulpennya jatuh Pak. Lagi bawa Pak. Oh iya, ini jangan lupa kebaikan Pak Pandu ya. Baik, siapkan diri apa nanti apa yang perlu ditunjukkan nanti kalau diteruskan ya. Nanti santai saja ya. Jadi kita sudah berubah suasana belajar sekarang kolaboratif gitu ya. Jadi nggak ada yang pintar, ya semuanya kita saling mengisi gitu ya. Jadi supaya apapun pencapaian Riki di sekolah di kampus ini ya, nanti terus dikembangkan gitu ya. Jadi saya bisa membutuhkan di mana di Bangsal-Sari. Bangsal-Sari itu masuk apa? Tanggul ya. Bukan Pak. Kalau Bangsal-Sari bisa kecamatan. Oh, kecamatan ya. Kalau di Bangsal-Sari kira-kira potensi wisata apa di sana? Kalau di Bangsal-Sari sendiri nggak ada wisata Pak. Mungkin cuma ada kolam renang. Nah, itu dia. Kalau nggak ada, semuanya ada di mana-mana. Tinggal diadakan. Nah, itu yang akhirnya ya, salah satu dia ahlinya ini dimintai gimana caranya mendesain arsitekturnya ya, gitu. Jadi semuanya bisa kok. Jadi atraksi bisa itu everything, apa saja bisa. Nah, itu persoalannya bagaimana membuat orang lalu menjadi tertarik. Jadi ya, baik untuk pertama Pak Pandu sih betul. Jadi saya serahkan ke Pak Pandu dulu ya untuk mendalami ya nanti. Jadi ini bukan diuji ya. Jadi untuk menguatkan lagi ya, untuk masih menguatkan lagi agar nanti sudah meninggalkan kampus sudah siap betul ya mental pertama ya. Semoga tapi kita tetap ya nanti panduan ini kan penulisan
apa jenis tugas apa istilahnya? Laporan tugas akhir ini mengacu kepada panduan karya dunia kemudian. Monggo Pak Kandu. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Itu saya apresiasi kecepatan Vicky untuk menyelesaikan laporan hasil makannya. Dan memang harus ada saran masukan ya dari kami semua di sini. Saya pertama saya akan mereview terkait dengan penulisan ya. Mungkin dilihat di halaman 3 di pernyataan mungkin itu penulisannya mencoba ke dalam ya terakhir saja kemudian tentang makanan kemudian selama 3 ya selama 3 di lembaga pernyataan ya ini juga saya akan lihat nanti mengantar lagi kemudian di halaman berikutnya di halaman ringkasan halaman 8 itu juga saya ada beberapa poin penting yang saya mau tanyakan. Di situ di paragraf ketiga itu ada namanya metode belajar, cara belajar peserta didik yang menarik dan berbeda. Ya. Media pembelajaran apa yang ada di sana? Untuk media pembelajaran yang bisa didapatkan oleh peserta didik di sana yaitu di wahana gardening sendiri terdapat bisa belajar menanam, bibit hingga manen. Contohnya seperti sayur bayam, terus kemudian sayur kangkung. Jadi ada media tanam ya untuk media lahannya untuk Iya, ada media lahan. Oke, untuk pembelajaran lingkungan ya. Kemudian cara belajar peserta didik seperti apa ya? Menarik ini. Apa bedanya dengan menarik? Berarti Pak, Cara belajar peserta didik yang menarik ini apa? Bedanya dengan topik wisata yang lain? Mungkin kalau di Jember Minisu sendiri yang bisa membedakan yaitu di Jember Minisu setelah melakukan suatu event di sana bisa mendapatkan minum susu asli dari susu sapi perah dari sana. Kemudian diarahkan ke habis minum susu kita bermain dengan melakukan outbound, kemudian kita bercocok tanam. Itu membedakan dengan yang lain ya. Jadi, kemudian terkait dengan berikutnya mengekspor pengalaman baru dan pengalaman baru. Kira-kira peminatnya apa sih sebenarnya? Yang tadi sudah dijelaskan sebenarnya terkait dengan ini ada minum susu asli gitu kan sebelumnya tanam. Kira-kira apa lagi pengalaman baru yang didapatkan? Pengalaman baru dan pengetahuan baru yang belum pernah didapatkan. Contohnya seperti feeding kambing, feeding rusa. Mungkin kalau semua orang, semua peserta didik sudah melakukan dengan memberi makan ayam, tapi kalau rusa dan domba, jadi mungkin lebih biar berpengetahuan. Dengan memberi makan rusa itu ya. Ya. Kemudian halaman 11 itu diturunkan ya, tapi itu kan yang apa ya, gantung ya, mesti diturunkan ke bawah, dimasukkan ke bawah. Oke Pak. Halaman 11 ini ya, 12 ya, diturunkan ke bawah. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 3 terkait dengan rumusan masalah, mungkin ada sedikit tambahan. Poin pertama yang rumusan masalah itu kan ya, tapi ini sudah apa sudah. Itu yang pertama adalah apa saja jenis-jenis adat itu di seluruh Indonesia. Yang pertama yang halaman 3. Di halaman 3 nah, di situ apa saja jenis-jenis pakai itu di Jember. Kemudian kedua bagaimana randomnya, yang ketiga adalah bagaimana prosesnya. Ya ini saya menanyakan nanti khusus saya juga ada misalnya random dan prosesnya ini ada nanti dijelaskan. Kemudian yang halaman ketiga halaman sama halaman 3 itu manfaatnya itu diperhatikan di bawah ya.
Halaman berikutnya halaman 6 sudah ditulis ya. Halaman 5 dan 6 itu juga diperhatikan ya. Kemudian terkait dengan halaman 11 itu font untuk tanggal itu juga satu, spasinya satu ya, kita fokusnya. Akhirnya di halaman ini, halaman 19, coba itu perhatikan, ini kan monthly activity ya. Iya Pak. Di sini ada kegiatan, tapi yang paling banyak itu kegiatan di bulan Mei. Iya Pak. Ya, di bulan Mei. Kenapa di bulan Januari sampai April itu tidak ada kunjungan? Pada bulan Januari sampai dengan April itu ada kunjungan Pak, tapi tim pemandu turnya itu masih banyak. Jadi kita ngecontoh ini tuh Pak seperti di semisal hari ini terdapat 3 event. Nah, di dalam tim event di Jember Mini Zoo sendiri terdapat ada 6 orang sebagai tour guide Pak. Jadi sama kakak-kakaknya itu disuruh belajar aja Pak dulu Pak, disuruh ngeliatin, disuruh ngikutin kalau jalan, memperhatikan. Jadi bulan Januari sampai April ya. Sampai April. Oke, di bulan Mei berarti sudah diserahkan langsung oleh Perigi. Kalau di bulan Mei itu sendiri untuk awalan itu Pak, saya disuruh memperhatikan lagi Pak. Habis itu dipanggil oleh manajer, disuruh nyoba. Siapa tahu lebih mungkin sudah bisa menguasai. Jadi saya coba Pak. Oke, sekarang coba praktekkan menggait. Karena di sini yang banyak dipesan adalah paket Makau. Ada berapa nih paket Makau itu ada 230 orang ya. Paket Makau yang juga paket Makau, yang sisanya adalah paket Suka. Ada 2 paket yang banyak beli ya. Tapi yang paling banyak itu paket Makau. Coba dipraktekkan. Ini sebagai tamu wisata yang menghandle, kita sebagai tamu ya di sini. Baik Pak. Paket Makau seperti apa? Saya paket Makau seperti apa? Coba kita katakan. Persis seperti yang mau saya. Iya. Mohon maaf ya Pak. Iya, anggap aja ini murid-murid dari depan. Ya, kita akan mulai dari senam mungkin Pak. Habis bisa senam. dikatakan senamnya seperti apa? Gimana snap ya? Iya. Senam seperti apa? Yang Kita nggak terjadi tahu. di sana. Nanti habis ini kita Baik Pak. Mungkin kalau lagunya mari datang ke Jember Mini Zoo, kita seru gitu Pak. Jadi habis senam mungkin 5 menitan kita melakukan pengecekan. Selamat pagi adik-adik. Tujuan adik-adik ke sini mau lihat apa? Mau lihat hewan. Habis itu ya udah mari kita jalan, tapi kita harus baris dulu agar rapi. Jangan sampai dorong-dorong. Kemudian sesudah pengecekan barang, kita melakukan perjalanan. Ayo mari adik-adik ikuti kakak. Kita menjadi 2 barisan seperti kereta api. Kita jalan menuju ke depan tulisan Jember Mini Zoo. Lalu stop dulu ya adik-adik. Mari kita foto dulu. Mungkin dari ibu guru atau bapak gurunya bisa ikut foto juga sekalian buat dokumentasi. Nah, kita melakukan foto sampai melakukan foto. Sesudah melakukan foto kita berjalan. Ayo adik-adik kita baris lagi. Kita menuju ke hewan yang pertama, yaitu di sini ada hewan rusa tutul. Hewan rusa tutul sendiri ada berapa adik-adik? Ada 4 ekor. Nah,
rusa tutul ini kenapa disebut rusa tutul? Diam Pak, soalnya anak kecil mungkin kurang paham. Rusa ini disebut rusa tutul karena mempunyai bintik-bintik seperti tutul. Mungkin siapa yang paham tentang rusa? Kemudian rusa ini hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Selanjutnya, ayo ikut kakak. Di sini terdapat ada hewan sugar glider. Sugar glider ini merupakan hewan yang nokturnal adik-adik. Perbedaan hewan sugar glider sama tupai yang ada di rumah, mungkin kalau sugar glider memiliki sayap. Kalau dia pindah ke pohon dengan cara terbang. Kalau tupai yang seperti biasa mungkin lebih teloncat. Selanjutnya di sini ada rumah burung. Di sini ada burung nuribayan. Burung nuribayan ini sendiri memakan biji-bijian. Mari kita berhitung Mari kita berhitung burung ini. Hitung Pak, sudah hitung. Mari kita jalan lagi menuju ke burung hantu. Burung hantu ini sendiri bisa dipegang adik-adik. Ada yang tanya mungkin Pak, ini gak gigit Pak gitu. Ini gak gigit adik-adik, ini udah jinak. Bisa satu-satu mungkin bisa foto atau bisa meraba. Nah kemudian habis itu selanjutnya kita menuju ke rumah reptil. Rumah reptil itu sendiri kita berjalan di sebelah kanan ada hewan limo. Mungkin disitulah pemandu tour guide di Jember Minizu kebingungan Pak, soalnya ada hewan ikan nemo, kemudian ada kambing juga di depan, jadi kebanyakan keluar masuk gitu Pak. Jadi saya mengatasinya dengan cara kalau adik-adik gak bisa tertib, kakak nanti gak usah berenang gitu Pak. Kemudian adik-adiknya sebagian ada yang mau nurut dan sebagian ada yang masih tetap. Lalu saya seperti menawarkan lagi Bapak, adik kalau gak nurut nanti gak boleh minum susu gitu. Oh ya udah lah gitu Pak. Kemudian kita masuk lagi ke rumah reptil. Di sini adik-adik ada hewan ular. Ular piton ini ular terpanjang di dunia. Mungkin kalau yang di rumah reptil ini nggak bisa diraba adik-adik karena yang di rumah reptil ini masih belum jinak. Kemudian ada iguana, dan iguana itu sendiri memakan seperti serangga adik-adik. Kemudian selanjutnya saya mengarahkan adik-adik peserta tersebut ke burung unta. Selanjutnya ini burung unta adik-adik. Burung unta ini burung terbesar di dunia, dan burung ini memakan biji-bijian. Setelah itu burung ini gak boleh dipegang ya adik-adik, soalnya burung ini ganas Pak. Habis itu selanjutnya saya menjelaskan tentang ayam. Ayam terdapat ada ayam Brahma, ayam hutan. Saya menjelaskan di situ dengan bersamaan. Di sini ada hewan hutan. Hewan hutan ini bedanya sama ayam
yang di rumah. Hewan ayam hutan ini bisa terbang dan memiliki badan yang lebih kecil. Kemudian ayam Brahma ini bedanya sama ayam di rumah. Ayam Brahma ini memiliki kaki yang besar dan tubuh yang lebih besar. Kemudian saya memperkenalkan sapi. Sapi ini sapi perah adik-adik. Ya, nanti adik-adik minum susu hasil perahan sapi ini. Siapa yang mau? Banyak Pak. Habis itu saya masuk ke feeding kelinci. Di sana saya membagikan wortel yang ditaruh di dalam cup, mungkin isinya 3 biji. Wortel itu untuk dikasih makan ke kelincinya sendiri. Cukup. Biasa ya. Nah, luar biasa tadi sudah dijelaskan. Ya, akhirnya paham alurnya seperti apa. Ya. Tapi yang dijelas ini yang pada halaman ke 22 itu nanti kan ada namanya paket tersebut dipesan. Ini gimana prosesnya? Ini perlu dijelaskan juga di tugas akhir ya. Ini seperti apa proses pemesanan ya, paket ya, menghubungi siapa, kemudian bagaimana alurnya, berapa hari sebelumnya seperti itu harus dibuatkan mungkin alur data dulu ya, pemesanan paket wisata jenis apa yang bisa seperti itu. Nah, persoalannya adalah ini ada beberapa paket yang ditawarkan oleh Gubernur Yusuf, tapi kok hanya 2 yang laku kasarannya, tapi yang lain kok kenapa nggak laku? Ada paket ini sampai 1, 2, 3, 4 paket, tapi hanya 2 yang laku dan itu yang paling menonjol adalah paket makro. Kenapa? Kalau paket makro itu sendiri Pak, ada tambahan seperti kita bisa ke gardening, lalu bisa masuk ke mini waterboom, lalu mendapatkan makan Pak, sekalian makan Pak. Makan siang ya. Iya, makan siang. Harganya tidak terlalu beda jauh ya. Iya. Paket yang lain 30, jual itu 30, 35, 50. Oke, saya lanjutkan lagi yang terkait dengan kesimpulan ya, saya masuk ke kesimpulan. Karena tadi itu ada 3 rumusan masalah, jadi 3 paragraf ya kesimpulan juga itu saja. Jadi tujuan dan kesimpulan adalah rumusan masalah. Tapi mungkin saya pikir yang di kesimpulan ini mungkin lebih dikerucutkan lagi ya terkait dengan 3 paragraf tadi ya. Jadi menurut saya masih perlu difokuskan lagi ya terkait dengan kesimpulan. Kemudian terkait dengan saran juga harus ada memang benar-benar yang memiliki ada beberapa bulan itu 5 bulan itu pasti paham ya masalah apa yang ada di sana, itulah masukan ke dalam saran dan masukan yang dari sini ya. Terkait dengan mungkin yang poin kecil itu seperti itu komunikasinya seperti apa, kemudian gambarnya seperti apa, dan juga masalah penataan layout dari hewan tadi yang bingungkan ya misalnya seperti itu. Itu juga dimasukkan ke dalam saran dan masukan karena itu yang dituakan di sini. Kemudian nilainya terkait dengan yang saya lihat dalam 31 itu nilainya itu paling besar ya, lumayan ya, tapi di poin pertama pemasaran materi malah kecil. Dan kenapa kan soalannya ya, kenapa harus 35 sedangkan di sisi lain harus 90 ya, ini harus ditingkatkan lagi, termasuk tadi yang sudah dijelaskan di situ terkait dengan kemampuan bagaimana memberikan sebuah pemahaman berbeda ya dengan anak-anak, dengan kita yang dewasa, yang anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA itu kan juga berbeda cara penjelasannya, khususnya orang tua dan sebagainya perlu sesuatu yang berbeda. Jadi mungkin terkait kemampuan perlu ditingkatkan ya, kemampuan untuk memberikan penjelasan seperti itu. Terima kasih Riki, selamat ya. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih Pak Pandu. Saya teruskan ke Pak Wino. Oke, terima kasih. Kalau ini saya mungkin. Ya. Ricky, dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pandu itu ya bagian dari yang saya
Di foto yang ada di sini bukan kamu ini, tapi mungkin orang lain ya. Kamu lebih fokus untuk memoto orang lain, tapi sedangkan untuk dokumentasi sendiri kok ada Pak. mana? Ini Pak. Ini kamu? Nggih. Di sana kebetulan Pak, di divisi event itu sendiri anak magang itu lebih seperti ke preparation sama ke dokumentasi Pak. Nanti dikirim ke grup baru Pak. Nah, kalau waktu preparation event ya, apa yang kamu lakukan? Waktu preparation event itu saya memesan susu ke belakang Pak, ke tukang masak. Lalu saya membawa susu tersebut dalam sebuah kaleng yang besar. Saya bawa ke area tempat minum susu di kids zone. Saya menuangkan susu dengan cup kecil-kecil sesuai. Kalau rundown acara, apakah kamu juga termasuk di dalam ini, di dalam apakah itu juga bagian dari preparation event? Kan kalau dalam preparation event sepemahaman saya itu kan tidak hanya sekedar kegiatan menyiapkan barang A atau beberapa waktu di lapangan, tapi merancang acaranya itu juga bagian dari preparation event. Apakah seperti itu? Kalau rundownnya itu sendiri Ya, rundown. ya. Nah, kenapa? Seperti kalau rundown itu sendiri saya misal ada pemesanan gitu Pak. Pemesanan nanti entah atau saya atau anak magang yang masih SMA itu membuat rundown seperti yang sudah saya lakukan. Itu mungkin preparationnya itu nggak termasuk ke dalam rundownnya. Bukan. Merancang rundown itu bagian dari preparation event atau bukan? Bukan. Bukan. Itu bagian apa? Untuk yang merancang rundown itu sendiri itu divisi event Pak. Anak event. Kamu nggak di sana? Di dalam sana. Di dalam. Ada nggak rundown yang itu kamu terlibat di dalamnya? Kebetulan untuk ininya masih saya cari ya Pak. Soalnya masih belum saya screen. Silakan, dicari coba. Ada nggak? Mohon maaf Pak, untuk rundown yang ada nama saya itu seingat saya itu yang buat rundown bukan saya, anak magang yang SMA itu dia membuat tanpa mengaitkan targetnya. Jadi cuman semisal di hari Selasa terdapat 4 event. Nah, 4 event itu sendiri mungkin lebih ke rundownnya cuma TK ABA, lalu jumlah mahasiswa, kemudian jumlah murid, lalu jumlah guru, kemudian jumlah pendamping murid gitu Pak. Itu rundown. Oke, tanpa dikaitkan itu Pak. Soalnya menurut saya di divisi eventnya sendiri itu masih agak semrawut gitu Pak. Apa sih rundown itu? Rundown itu seperti rancangan anu Pak, apa? Kayak seperti perjalanan gitu. Seperti itu. Untuk paket tour, apakah kamu juga membuat paket tour? Tidak. Tidak.
Terus paket itu dari siapa? Untuk paket tour sendiri saya sebelum masuk itu udah ada Pak. Katanya sih yang membuat paket tour itu sendiri manajernya gitu, Pak. Oh, gitu. Oke, terus kemudian kalau pengunjungnya itu wisatawannya itu adalah keluarga, kemudian ada orang tua, ya. Nah, atau misal ada orang-orang dewasa ya yang ingin ke sana. Apakah cara memandu juga seperti tadi atau bagaimana? Kebetulan Pak, selama saya magang di sana untuk event orang tua itu masih belum ada Pak. Tapi sebelum saya itu ada katanya Pak. Ada. Terus pengunjungnya di sana orang tua banyak nggak? Atau keluarga itu banyak nggak? Banyak Pak. Tapi untuk divisi event selain ada event, ada yang keterkaitan dalam event seperti tour guide atau preparation dan lain, itu anak event nggak ikut campur Pak. Jadi kalau yang pengunjungnya misal saya bawa keluarga, itu datang ke sana terus nggak ada guide-nya nggak ada ya? Nggak ada. Jadi jalan sendiri gitu ya? Jadi masih melakukan pemesanan. Nah itu melakukan pemesanan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pandu, tolong dibuatkan itu. Oh iya Pak, baik Pak. Pak, sudah. Baik, terima kasih Pak Beni Mas Rizky. Saya serahkan ke ahli-ahlinya ya, Pak ya, dimasuk. Saya hanya selalu mencoba mengangkat ke hal-hal yang atraksinya gitu ya. Jadi ini tadi saya ini intinya kan pemanduan tutur ya. Nah, jadi ada tour, ada itu, ada pemanduan. Nah, pemanduan satu sisi skill ya, skill komunikasi, skill perilaku ya, bagaimana menampilkan diri di situ ya supaya menarik gitu kan. Oh ini ya kayak ya, itu penting dipelajari. Jadi saya tidak tahu tadi karena di depan dosen mungkin ada groginya ya, apakah di lapangan itu tidak seperti yang saya lihat tadi gitu ya. Nah, dan nanti kedepannya all beginning is difficult ya, jadi semuanya pasti susah gitu. Tapi nanti cara itu menjadi penting supaya betul-betul menguasai itu sudah habit gitu ya, nggak ada sesuatu yang kayak pelawak gitu ya, seperti enten aja ngomong apa itu tidak ada masalah ya, masih dia itu lebih diupayakan. Jadi usahakan mudah-mudahan kita dapat tempat ya, itu bisa mengaplikasi mewujudkan kemampuannya ini nanti jangan terlalu susah-susah dimanapun sementara ini bisa diterima, misalnya dilibatkan diajak untuk kerja lah kasarannya begitu, itu penting sekali ya. Nah itu satu. Kedua yang saya katakan tadi, kalau pemanduan saya pikir menurut pandangan saya yang awam lah, saya katakan ya, diri saya yang awam gitu ya. Jadi satu harus memang menguasai sebenarnya skill sebagai pemandu ya, gitu ya. Saya kira bisa dilihat di YouTube di mana-mana gitu ada itu ya. Ya kalau saya lihat seperti ya para presenter gitu ya di TV itu kan sudah begitu mereka nyaman sekali ya. Kedua itu ya pendidikan, saya kira kami ini kan orang pendidikan semua ya. Jadi kalau benar-benar betul tadi disinggung perangkat pada pembelajarannya. Nah itu penting menurut saya gitu. Ya, sebenarnya harus ada itu sehingga dalam transformasi skill kepemanduan saya ini kan juga lalu ada acuan yang jelas harus bagaimana. Kalau tadi saya dengar itu kan disuruh mengamati dulu ya. Itu tidak salah ya, tapi alangkah bagusnya ada SOP ataupun panduan-panduan yang tertulis itu seharusnya bagaimana sehingga dalam mengamati itu ada acuan gitu ya, ada acuan. Nah, kalau kita awam banget lah, ya kalau saya jadi dosen juga bingung ya, nggak tahu pedagogik. Jadi dosen zaman dulu ada di belakang dosen senior di belakang. Itu saya rasakan begitu ya, ini gunanya. Kemudian ya kalau turnya sendiri saya pikir kan sudah paham kok untuk orang ingin mendapatkan sesuatu senangan anak-anak itu tadi kan dia mesti senangnya anak-anak itu kayak apa ya. Jadi maksud saya nanti di dalam kesimpulan atau dimanapun ya itu
ditolong supaya pembaca pun nanti mendapat pelajaran dari pengalaman Mas Riki sendiri setelah mendapat masukan dari kami, gitu ya. Jadi kan tidak mungkin kan cerita kayak tadi lah kita menunjukkan kemampuan actionnya, jadi kan nggak mungkin karena orang akan membaca dalam bentuk tulisan, meliterasi yang nanti bagaimana mereka bisa belajar dari tulisan. Saya kira itu penting dari Pak Pandu dan Pak ini untuk mengawal supaya hasil dari praktikum ini membuahkan suatu bentuk edukatif ya gitu ya. Jadi simpulan-simpulan yang lebih bersifat mendidik, meliterasi, memberikan suatu informasi tentang skill tenaga D3 ya, skill bidang kepemampuan khususnya editor gitu ya. Nah, itu disinggung juga barangkali untuk jenis tour lain ya, tidak di Minizo, tidak di Zoom, mungkin di lain, di Agri atau di mana itu barangkali juga berbeda persoalan. Nah, hal itu penting ditonjolkan bahwa apa yang Mas Rizky temukan dan tulis itu bukan satu-satunya teknik atau skill yang standarized gitu ya, yang menjadi acuan pokok enggak. Jadi penting untuk mengamati hal yang lebih bersifat dalam lagi, lebih filosofis, prinsip dan sebagainya. Ya, saya kira itu saja yang dari saya Pak Beni dan Pak Pandu. Nanti selanjutnya untuk pendampingan revisi itu sekarang saya tegaskan saja ya, nanti ke Pak Beni dan Pak Pandu ya. Jadi saya nanti mempercayakan kepada Pak Beni dan Pak Pandu bahwa revisi itu sudah bisa di ACC tim penguji. Ya. Nah, saya kira itu ya, Mas Riki semua. Kalau itu udah benar. Baik Pak. Besok harus mendingan. Ya, besok ya. Iya. Ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Kan sampai 26. Sampai 26. Baik, Mas Rizky, kita buka lagi ya sidangnya untuk finalisasi. Saya kira kita sama-sama saling memahami ya tentang bagaimana apa yang telah disajikan tadi, kemampuan Mas Rizky di dalam menunjukkan action saat melakukan guiding ya, pemanduan, kemudian tulisan juga sudah dicermati Pak Pandu dan Pak Beni tentu sudah sejak pembimbingan sudah selalu memperhatikan itu. Tetapi tidak ada tulisan sempurna. Saya pun sebagai dosen kalau nulis masih terus diulang-ulang, berbagai gitu ya. Itu hal biasa. Jadi itu nanti supaya diperhatikan saran dari penguji ya, agar nanti selain Mas Rizky tapi juga bisa transfer knowledge-nya kepada adik-adik nanti yang membaca tulisan Mas Rizky ya. Dari waktu ke waktu semakin meningkat ya. Jadi kesimpulan ujian ini kami bersepakat ya untuk meluluskan Rizky ya dengan nilai yang optimal ya. Selamat ya. Ya. Apa rencana setelah lulus? Insya Allah aja Pak. Misalnya kemarin saya ngejar waktu untuk di bandara itu Pak. Bandara nonton dulu. Di Suta. Oh, Sutama. Suta Jakarta. Apa itu nanti jadi apa? Kemarin itu ada teman saya yang ngabarin kalau di kargo membuka lowongan Pak. Iya. kartu. Di bagian kargo. Mudah-mudahan ya. Nanti Sudah di bisa sini kan juga di kantor tapi sudah juanda. Oh, juanda. Ya, mudah-mudahan saya doakan ya. Amin. Ya. Jadi, Baiklah. Ya. Kalau ketemu Pak Tut, Pak Pandu, saya di mana? Bisa Pak? Gitu. Kalau kami yang nggak tahu, Iya. ya. Gitu baik Pak. Iya. Gitu baik. Betul Mas Rizky ya. Gitu baik Pak. Nah, semua itu untuk kebaikan Mas Rizky. Gitu. Ya. Gitu. Baik. Ya kita bersyukur ya, mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua Amin. untuk berbuat yang lebih baik, lebih baik gitu ya. Jadi ujian hari ini kita cukup dengan hasil yang ya sukses ya, dengan baik. Bisa ketemu Pak Beni dengan Pak Pandu di lain kesempatan. Mas Rizky segera menyelesaikan. Jadi kapan minta tanda tangan saya